warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Batuta dengan NPM 2062201032. Di sini saya akan membahas sedikit materi, yaitu tentang segmen operasi. Lanjutkan. Untuk materi pertama, saya akan membahas tentang konsep dan karakteristik segmen operasi. Yang pertama, konsep laporan segmen operasi. Terkait dengan keuangan segmen, beberapa perusahaan biasanya menjalankan bisnisnya dari berbagai kelompok atau jasa yang dapat beroperasi di wilayah geografis dengan tingkat keuntungan dan peluang yang tinggi dan melakukan manajemen risiko. Jenis laporan keuangan segmen berasal dari aset segmen, pendapatan segmen, beban segmen, dan kewajiban segmen secara berkaitan, dan realisasi dari berbagai unsur tersebut untuk dilakukan secara konsisten. Banyak perusahaan yang melakukan kerjasama antar perusahaan lain dan beroperasi di wilayah yang geografis atau di wilayah perusahaan lain, atau mencari tempat yang geografis dengan tingkat keuntungan yang tinggi, peluang yang tinggi, dan kerugian yang sedikit. Gitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang definisi segmen operasi. Menurut Pesa Kelima, segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Yang kedua, hasil operasi dikaji ulang secara reguler oleh pengambilan operasi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Yang ketiga, tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Dari tiga tadi bisa kita simpulkan, segmen operasi adalah bagian dari entitas yang merupakan profit center yang kinerjanya dievaluasi secara berkala dan memiliki informasi keuangan yang terpisah. Selanjutnya, segmen yang dilaporkan. Segmen yang dilaporkan adalah segmen yang dilaporkan secara terpisah, yaitu jika memenuhi kriteria sebagai suatu segmen operasi yang sesuai dengan 4 langkah penentu segmen operasi dan melebihi ambang batas kuantitatif. Selanjutnya, ambang batas kuantitatif. Ambang batas yang pertama adalah dengan 10%. Yang pertama, pendapatan lebih dari 10% dari total internal dan eksternal. Pendapatan yang lebih dari 10% dari total internal dan eksternal, yaitu internal yaitu dari pihak perusahaan, dan eksternal dari luar perusahaan. Yang kedua adalah laba rugi absolut lebih dari 10% dari laba rugi absolut, dari mana yang lebih besar, gabungan segmen yang laba atau gabungan segmen yang rugi. Yang ketiga, memiliki aset 10% dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Selanjutnya, ambang batas 75%, itu jika total pendapatan eksternal yang dilaporkan oleh segmen operasi kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka diperlukan tambahan segmen operasi yang dilaporkan hingga sedikit 75% dari pendapatan eksternal tercakup dalam segmen yang dilaporkan. Selanjutnya, pengukuran dan pengungkapan. Pengukuran. Yang pertama, unsur yang dilaporkan adalah ukuran yang digunakan oleh pengambilan keputusan untuk dialokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen. Yang kedua, dialokasi dengan dasar wajar. Yang ketiga, entitas menjelaskan pengukuran segmen antara lain. Yang pertama, dasar akuntansi. Yang kedua, sifat perbedaan pengukuran segmen dan laporan entitas. Yang ketiga, sifat dan dampak dari alokasi yang tidak simetris. Selanjutnya, pengungkapan. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang dimana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Selanjutnya, pengungkapan level entitas. Yang pertama, informasi tentang produk dan jasa pendapatan dari pelanggan eksternal untuk tiap atau kelompok produk dan jasa. Informasi dan produk jasa dari pendapatan dari pihak luar perusahaan untuk tiap kelompok produk. Yang kedua adalah informasi tentang wilayah geografis, yaitu pendapatan berdasarkan negara-negara domisili yang semua negara asing.
atau bisa kita lihat dari aset tidak lancarnya. Yang ketiga, informasi tentang pelanggan utama. Sejauh mana entitas menawarkan pelanggan utama, itu 10% pelanggan utama. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mungkin banyak kurangnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.